Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya sudah makan? Sudah, Ya, Bu. Bu. Apalagi kita makannya dilengkapi dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Tentu kita lebih sehat, lebih pintar, lebih cerdas kan? Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua silakan dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Mudah-mudahan doa kita tadi dijabah oleh Allah. Kemudian kita diberi kemudahan serta diberi pengetahuan apa-apa yang nanti kita sampaikan nanti. Jadi hari ini kita masuk ke pelajaran kita yaitu tentang mengaji dan hadis tentang silaturahmi. Di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak Ibu semuanya sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah, Bu. Ya, kalau kita sudah kelas 4 itu sudah wajib kita bisa pandai membaca Al-Quran. Al-Quran. Kemudian, sudahkah tadi anak-anak Ibu mengaji hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di mana mengajinya? Di TPQ kah? Di rumah atau di mana? Saya tadi malam mengaji, Bu. Oh Pagi ini iya. belum. Ngajinya di masjid, Bu. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kita harus mengaji. Kemudian, saat ini kita belajar tentang surah At-Tin ya. Coba kita amati gambar ini. Ada gambar tentang apa ini? Sedang membaca Al-Quran. Sedang tadarus, Bu. Iya, sedang membaca, Bu. tadarus. Baca Al-Quran, Bu. Apa tujuan kita harus bersama-sama ini? Supaya lancar membacanya, Bu. Ada yang menyimak, Bu. Iya. Ya, kita bisa menyimak antara bacaan teman yang satu dengan bacaan teman yang lain. Yang lain. Iya. Sekarang dalam belajar Al-Quran surah At-Tin ini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Coba Rasmita baca dulu tujuan kita hari ini belajar Quran surah At-Tin ini. 1. Membaca. 2. Mempraktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tujuan kita belajar surah At-Tin itu ada 2. Yang pertama, kita harus bisa nanti membaca Quran At-Tin itu 1 sampai 8. Di sini kita hanya sekedar membaca dulu nanti. Di samping itu kita juga harus mempraktekkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Pada materi ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu artinya program based learning yang menggunakan antara nanti ada kerja kelompok. Nah, sekarang kita lihat dulu bacaannya. Sebelum kita lihat bacaannya, kita dengarkan dulu ya videonya. Video membaca Al-Quran yang baik itu bagaimana? Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-turi sinin. Wa hadzal kitab. Laqad khalaqal insana fi taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا والصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, sama-sama kita dengarkan bagaimana bacaannya, hukum tajwidnya, panjang dan pendeknya. Tentu kita sudah dengar tadi bersama kan. Alangkah indahnya bacaan tadi yang dibacakan oleh dalam video tersebut. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana bacaan anak-anak Ibu dalam membaca surat At-Tin. Tadi Ibu minta salah satu murid atau beberapa murid nanti membaca surah. Coba dulu
Bu, Bu yang alas lain ini, coba baca dulu ayat surah Atin ini. Bagaimana? Baik, Bu. Namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bagus, bacanya sangat bagus, sudah bersih. Sudah jelas mana yang panjang, mana yang pendek, bagaimana hukum nun tajwidnya, nun sukunnya sudah tepat. Iya, terima kasih. Dari dua Ananda yang telah membaca tadi, Ibu rasa semuanya sudah bisa ya. Ananda Ibu sudah mengenal bacaan Quran suratin. Di mana saja bisa Ananda Ibu mendengarkan bacaan suratin ini? Tempat mengaji ada juga, Bu. Iya, dia kan ada setoran hafalnya kan suratin, ada bacaan enam salat itu sering kita dengarkan ya. Sekarang kita masuk lagi hukum tajwid nun sukun dan tanwinnya. Di dalam bacaan Quran suratin itu ada terdapat hukum tajwid nun sukun atau tanwinnya. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab dulu? Ayat 1 adakah hukum tajwidnya di sana? Tidak ada, Bu. Kita lihat ayat 2. Tidak ada, Bu. Ayat ketiga? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Ayat keempat? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba siapa yang Saya, bisa Bu. menyebutkan? Silakan dibacakan dulu, Nak. Di sana ada ikhfa, Bu. Insa. Nun mati bertemu Iya. dengan sin, Bu. Iya, itu nun mati kan? Betul, itu nun mati kan, nun tanwin, nun sukun itu kan bertemu dengan sa. Berarti tadi hukum tajwidnya tadi apa? Ikhfa, Bu. Pak, Bu. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham, sudah mengerti ya, sudah ada yang mengerti tajwid. Mungkin dipelajari di MDA kali ya. Ada ayat kelimanya? Kelima? Tidak. Ada, Bu. Ini hukum tajwidnya nun tanwin bertemu dengan salah satu huruf apa ini? Huruf go ini termasuk huruf apa? Izhar. Huruf besar, Bu. Ada beberapa macam, diantaranya yang pertama izhar. Coba Nerli, apa itu pengertian izhar? Ishar, Bu. Ishar terjadi ketika huruf-huruf tertentu diucapkan dengan jelas tanpa ada perubahan suara atau penyamaran, terutama pada huruf-huruf yang diikuti oleh huruf tertentu setelahnya. Hukum ishar berlaku ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tertentu. Keenam hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ghain, kha, dan ha. Iya, bagus. Sudah mengerti ya. Berarti izhar itu cara membacanya jelas. Terdapat tadi dalam bacaan ayat keberapa tadi? Tadi bacaannya? Ajrun ghairu. Ron goir. Jadi tanwin bertemu dengan Huruf ghair. itulah dia yang disebut dengan hukum bacaannya tanwin, izhar. Kemudian hukum yang kedua, hukum bacaan yang kedua itu ada yang bernama ikhfa. Siapa yang tahu apa itu ikhfa? Coba jangan Anda minta. Ikhfa Apa itu itu ikhfa? artinya samar-samar, Bu. Iya, samar-samar. Hurufnya ada berapa? 15, Bu. 15. Nah, coba sebutkan Mita, apa hurufnya 15 itu? Oh, kalau nggak salah, Bu. Ta, Ya. sa, Ya. jim, dal, zal, zai, shin, shod, dot, to, zo, ka, kaf, kaf. Iya, bagus. Inilah yang dicontohkan disebut dengan bacaan hukum ikhfa. Nanda Dinia, coba baca dulu. Kalau tidak bisa, coba Nanda Susi baca dulu. Al-insa. Iya, saja sanya itu itu sa itu nah itu tidak dijelaskan, disamarkan. Berarti bacaannya insa. Itulah bacaan ikhfa.
Sekarang hukum bacaan yang ketiga itu idgham. Idgham itu siapa yang bisa menjelaskan apa itu idgham? Jamiatul Ihsar, coba baca apa itu idgham, pengertiannya? Idgham terbagi dua, Bu. Iya. Idgham bila guna dan idgham Ya. bi guna. Iya, coba baca Biguna. apa sebutkan apa pengertian biguna, idgham Bi bigunahnya. guna artinya dengan dengung, Bu. Iya, Idgham bila guna dengan tidak dengung. iya. Memasukkan suara nun mati atau tanwin kepada huruf lam atau huruf ra. Sehingga tanwinnya dihilangkan, diliburkan, dimasukkan suaranya kepada huruf lam dan ro itu. Iya, Nanda betul. Hurufnya tadi kalau yang idgham biguna tadi ada berapa? Ada 4. 4, Bu. Ya, 4. Waw, Ya, mim, nun, ya. Mim, nun. Ya. Bagus. Ya. Berarti Ananda Yamiatul sudah mengerti dengan bacaan idgham biguna dan idgham bila Bila guna. guna. Kemudian hukum tajwid yang keempat yaitu ada iklab. Iqlab. Ini siapa ini yang tahu apa itu iklab? Hukum tajwid iklab ini apa ini maksudnya? Saya, Bu. Ayah coba baca dulu. Coba sebutkan dulu Ananda Ernita. Ya, huruf iqlab itu terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan bunyi nun atau tanwin tersebut berubah menjadi bunyi mim dengan disertai dengung atau gunah. Proses perubahan suara ini dilakukan dengan cara menyembunyikan bunyi nun atau tanwin dan mengucapkannya dengan suara mim. Nah, huruf iqlab hanya ada satu, yaitu huruf ba. Iya, Itu. bagus. Iya, terima kasih ya atas jawabannya. Nah, Ya, itu Bu. adalah tentang hukum nun sukun atau tajwid yang terdapat dalam surah Atin. Nah, dari pelajaran kita ini tadi bagaimana? Apakah sudah paham cara membaca Al-Quran itu? Cara memasukkan hukum tajwidnya, cara membaca nun sukun atau tanwinnya, bagaimana dengungnya, Ya, Bu. bagaimana cara membaca izhar, jelas atau samar atau ikfanya samar. Sudah paham kan? Insya Allah paham, Bu. Salah, Bu. Ya, Paham, Bu. Jadi sebelum kita masuk, kita ulang kembali karena kita sudah belajar tentang hukum nun sukun ini. Coba Ibu minta Nada Maweli, coba baca kembali dulu surah Atinnya dengan menggunakan hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang benar. Karena kita sudah belajar ya, berarti kita sudah bisa mempraktekkannya. Sekarang coba baca dulu ya. Ya, Sama-sama. Bu. Maweli ada? Ada, Bu. Nah, coba baca dulu. Kita praktekkan bagaimana bacaan hukum nun sukun terhadap bacaan Quran Suratin ini. Semuanya, Bu. Iya, semuanya. Tunggu dulu sebentar. Bu Sarmaweli membaca 2 ayat dulu. Nanti dilanjutkan Iya, dengan Bu. teman yang lain. Iya. Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Iya, dilanjutkan Ya, dengan Bu. Rita. Lanjutkan dengan ayat 3 dan 4. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Iya, lanjut lagi ayat 5 dan 6. Summa radadnahu asfala safilin. Coba Rosmita baca ayat selanjutnya. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terakhir kita baca sama-sama. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Ya, itulah bacaan Quran Suratin itu dengan kita mempraktekkan bagaimana hukum tajwid, hukum nun sukun terhadap bacaan Quran Suratin ini, yang mana di dalamnya terdapat hukum tajwid, nun sukun, ada juga. Selain itu ada nanti hukum tajwid yang lain ada. Coba dilihat dulu. Qalqalah, Bu. Iya, Qalqalah, qalqalah. ya. Qalqalahnya dulu. Qalqalahnya terdapat pada ayat keberapa? 4, Bu. Ayat keempat, iya. Iya, Apa keempat. bacaannya yang mana ini yang qalqalah? Khalaqna Itu ada taqdim. kok. Jadi dal dengan ko termasuk hukumnya. Qalqalah. Syukurlah, Bu. Nah, di sini ada lagi ini ayat keberapa ini? Iya, masih ayat yang sama. Ini lagi yang di bawah ini. Qalqalah, Bu. Itu dada. Nah, ini Dada. lagi satu lagi yang hijau ininya qalqalahnya ja. Jadi aja.
Jadi ini termasuk Ya, Bun. kola. Kola itu kan Kola. terbagi dua kan? Ya, Ya. Bu. Iya, Bu. Ada yang kusugro, ada yang kubro. Bro. Nah, itulah hukum tajwid yang ada pada bacaan Quran surah At-Tin. Nah, sekarang kita masuk lagi pengenalan metode kita lagi. Metode pembelajaran kita tadi kan dengan cara PBL, yaitu kita mengajukan diskusi dengan metode make and make selama beberapa anggota yang nanti akan Ibu susun. Di sana nanti akan Ibu berikan sebuah amplop. Amplop itu nanti berisi potongan-potongan ayat. Tugas kamu nanti mencari pasangan. Mana pasangan ayat nanti kita tempelkan berurutan. Misalnya masih teracak baru susunannya, misalnya wazaitun, misalnya watini terakhirnya. Jadi kita susun menjadi bacaan yang benar. Benar. Nah, jadi di sini nanti Ibu buat 3 kelompok lah kita ya. Kelompok satu nanti diketuai Anda Rosmita, kelompok 2 nanti Nanda Nurlaili, dan kelompok 3 nanti oleh Nanda Susilawati. Sekarang coba duduk dulu berkelompok. Kelompok 1 tadi terdiri dari 3 orang ya. Yang pertama itu Ya, Bu. Dinia, Lasla ini Rosmita. Jadi nanti yang kedua Rosmita Ibu minta nanti, kalau kelompok 2 nanti ada 4. Itu Nurlaili, Resmita, Sarmaweli, dan Ernita. Nanti yang memimpin kelompok ini nanti yang jadi juru bicaranya nanti Nurlaili ya. Kemudian Ya, kelompok Bu. 3 nanti Nanda Jamiatul Ihsan, Silawati, dan Afdaliza nanti. Itulah nanti pembagian kelompok kita. Nanti akan Ibu bagikan satu buah amplop. Amplop itu nanti berisi potongan-potongan ayat. Jadi disediakan kertas atau karton. Nanti kamu susun di sana bagaimana susunan ayat yang benar itu. Nanti baru kita tampilkan ke depan. Atau nanti bisa kita tempelkan nanti di tempat yang telah kita sediakan nanti untuk menempel susunan ayat tersebut. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nanti setelah disusun nanti masing-masing kelompok nanti ke pemimpinnya atau ketua nanti mempresentasikan ke depan, melakukan kolaborasi antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kita saling mencari pasangan, mana lagi urutannya. Seperti itulah nanti. Jadi susunan itu nanti dikerjakan per kelompok. Nah, sekarang coba kerjakan dulu susunan amplop yang telah Ibu bagikan ini. Dalam jangka waktu, Ibu berilah 10 menit lah. Jadi susun bagaimana urutan ayat yang susunan ayat surah At-Tin itu yang benarnya. Sudah? Sudah, Bu. Berarti sekarang setiap kelompok tampilkan ke depan susunan ayatnya. Setelah itu nanti ke depan ya, lingkari mana yang terjun atau diberi warna lah ya, supaya lebih bagus. Beri warna mana yang hukum tajwid di sana. Silakan. Kelompok 1 sudah selesai. Coba tampilkan ke depan ya. Ya, Bu. Nah, silakan presentasikan kelompok 1 dulu. Sudah dapat susunan ayatnya? Sudah, Bu. Nah, coba dulu dibaca. Apa betul susunannya atau tidak? Baik, Bu. Ayat 1, Watini wazaitun. Ayat 2, Wahadzal baladil amin. Ayat yang ketiga, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang keempat, Tsumma radadnahu asfala safilin. Yang kelima, Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian yang keenam, Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yang ketujuh, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu, Bu. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Coba lihat dulu kelompok yang 3, apakah betul sudah dilingkari atau sudah diwarnai hukum tajwidnya, apakah sudah tepat? Selain salah, Bu. Yang mana itu? Tadi dibacanya Ayat kedua, 3, Bu. Wahazal baladil Ya. amin. Iya, coba dibentukkan dulu kelompok 3. Yang benarnya ayat 2 seharusnya waturisinin. Iya, itulah tadi presentasi
kerja kelompok kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain dapat membaca Quran Suratin ini dengan memakaikan atau mempraktekkan hukum tajwid, hukum nun sukunnya terhadap bacaan Quran Suratin dengan benar. Jadi bacaan yang kita baca itu harus benar. Nah, setelah presentasi ini, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan kerja kelompok ini? Oke, Bu. Senang, Bu. Oh, sudah bisa. Berarti kita semuanya insya Allah sudah bisa ya membaca Quran surat ini. Jadi, mempraktekkan hukum nun sukun atau tanwin harus sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan pada bacaan-bacaan Quran surah yang lain sehingga kita lebih dapat memahami nanti apa bacaan isi yang sebenarnya. Setelah kita paham membaca, tentu kita menghafal lagi. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Akhir pembayaran kita tadi ada itu tugas, kerjakan, asesmen sumatifnya, cara berkelompok juga ya, masih kelompok yang sama. Misalnya surah-surah yang pendek. Nanti kamu cari di bacaan surah pendek itu contoh bacaan izhar, apa bacaan contoh bacaan ikfa, idgham bi gunahnya, idgham bila gunahnya, dan itu bacaan hukum bacaan iklabnya minimal tiga. Kalau sudah kerjakan cara berkelompok, silakan antarkan ke depan ya. Sudah, Bu. Ya, sudah. Berarti dari materi yang telah kita pelajari ini dapat Ibu simpulkan suratin itu adalah tadi sebenarnya surah yang ke-95 tadi ya. Dalam Al-Qur'an yang terdiri dari berapa ayat tadi? 8, Bu. 8 ayat. Coba ulang kembali. Oh, ada izhar, Bu. Ada ikfa, idgham. Mungkin ada tadi tajwid yang lain apa tadi rasanya ya? Sekolah, Bu. Sekolah, Bu. Iya, qalqalah. Sekolah sukro. Nah, ya, jadi berarti anak-anak ibu semuanya sudah mengerjakan apa yang telah kita pelajari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Anak-anak ibu semuanya sudah dapat membaca Quran dengan baik. Jadi sebagai tugas kamu di rumah nanti praktekkanlah, ulanglah bacaan Quran suratin ini setiap kamu ingin melaksanakan sholat, melaksanakan apapun. Misalnya kita sambil duduk-duduk kita baca dulu. Jadi hafalan ini tidak hilang di ingatan kita. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Akhir kata Ibu sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.